Saudara, kedua orang tua Peggy kembali mendatangi Polda Jawa Barat untuk menjenguk anaknya Peggy Setiawan di tahanan. Ibunda Peggy Setiawan, Kartini, beserta ayahnya Rudi Irawan menjenguk Peggy di Polda Jawa Barat Kamis pagi. Ibunda Peggy secara khusus membawa makanan favorit putranya. Jelang sidang pra-peradilan Peggy awal Juli mendatang, orang tua berharap Peggy bebas. Ya, Bu, ya. Iya. Apa aja, Bu? Ya biasa, ada masakan, goreng kering, tempe sambal, ikan tongkol, keripik pisang, sama apa ya? Pisang, sama ini apa sih? Aduh, kue. Kue ya, Bu. Bu, jelang sidang pra-peradilan dari pihak Polres sendiri doa apa nih? Doa apakah ada doa khusus nanti? Ya doa saya sih semoga Peggy cepat bebas saja. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengembalikan berkas Peggy Setiawan tersangka pembunuhan Vina dan Eki kepada penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat karena dinilai belum lengkap. Setelah diperiksa selama 7 hari oleh tim jaksa peneliti Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, berkas tersangka Peggy masih terdapat kekurangan terkait alat bukti dan fakta berkas. Kejati Jawa Barat sudah meminta kepada penyidik Polda Jawa Barat untuk melengkapi berkas selama 7 hari. Dan atas hasil penelitian tim jaksa pada tanggal 24 Juni 2024, tim jaksa peneliti sudah mengirimkan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap kepada rekan-rekan penyidik. Terkait berkas tersebut belum dikembalikan karena menurut undang-undang masih diberikan kesempatan kepada jaksa untuk membuat petunjuk. Polda Jawa Barat mengirimkan surat panggilan kepada Liga Akbar untuk dimintai keterangan terkait dugaan perintangan penyidikan kasus pembunuhan Vina. Namun kuasa hukum bingung kenapa polisi ingin memeriksa Liga Akbar di kasus dugaan perintangan penyidikan. Sebab Liga hanya memberikan kesaksian saat terakhir bertemu Eki sebelum ditemukan tewas di jembatan tahun lalu. Pengacara Liga juga tidak mengetahui untuk terduga terlapor siapa Liga Akbar diperiksa sebagai saksi. Di tengah hiruk-pikuk perkembangan kasus pembunuhan Vina, ayah Eki, Ibtu Rudiana yang sempat sulit ditemui, justru terlihat menghadiri perlombaan bulu tangkis dalam perayaan HUT Bayangkara Polres Cirebon Kota. Dalam foto yang beredar, Ibtu Rudiana tampak mengenakan kaos olahraga dan memegang raket berwarna merah. Foto ini sempat diunggah oleh Humas Polres Cirebon Kota dengan narasi perlombaan bulu tangkis dalam rangka HUT Bayangkara ke-78. Selain Rudiana, tampak beberapa pejabat Polres Cirebon Kota, Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto, dan Kasat Narkoba AKP Ma'ruf Murdianto. Namun dalam beberapa menit, foto itu kemudian dihapus oleh Humas. Foto ayah Eki, Ibtu Rudiana yang sedang bermain bulu tangkis bersama Kapolres Cirebon Kota disoroti sejumlah pihak. Pasalnya selama proses penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki dengan tersangka Peggy Setiawan, Ibtu Rudiana tak pernah muncul ke publik dan memberikan pernyataan terkait tudingan sejumlah terpidana yang menyeret namanya di penyelidikan awal kasus pembunuhan Vina dan Eki. Jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon berusaha mencari dan meminta konfirmasi kepada Ibtu Rudiana terkait foto dan sejumlah tudingan kesalahan prosedur laporan awal kasus pembunuhan Vina dan Eki. Assalamualaikum. Selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya dari Kompas TV, Pak. Assalamualaikum. Ya, saudara, setelah beberapa menit saya coba untuk uluk salam untuk mencari tahu keberadaan Ibtu Rudiana di rumah ini, ternyata tidak ada jawaban.
Kuasa hukum teman Eki, Liga Akbar, Yudia Akbar, kaget melihat Ibtu Rudiana hadir dalam acara lomba bulu tangkis di Polres Cirebon Kota beberapa hari lalu. Yudia menilai seharusnya Rudiana juga tampil ke publik untuk memberikan keterangan terkait laporan awal kasus Vina dan Eki 8 tahun silam. Sebelumnya, Liga Akbar juga sempat meminta agar Ibtu Rudiana jujur. Saat main badminton bisa muncul, sedangkan untuk publikasi, untuk proses hukum ini tidak berani untuk muncul. Kami mengharapkan Pak Rudiana juga bisa memberikan statement, terutama kepada masyarakat, karena gimana pun juga Pak Rudiana ini sebagai pihak pelapor, walaupun perkara itu sudah ingkrah, akan tetapi perkara tersebut masih belum selesai. Jadi beban moral harusnya Pak Rudiana ini bisa menyampaikan ke publik dan muncul ke publik. Tak hanya Ibtu Rudiana yang diminta jujur, warga dan keluarga narapidana kasus Vina juga meminta Ketua RT Pasren memberikan pernyataan soal kesaksiannya 8 tahun silam. Warga menuding Ketua RT Pasren tidak jujur dengan menyebut narapidana tidak berada di rumahnya saat malam pembunuhan Vina dan Eki. Padahal saat itu 5 narapidana berada di rumahnya bersama anaknya. Sementara warga menyebut terakhir kali melihat Ketua RT Pasren 8 tahun silam saat ia menjadi saksi yang dihadirkan Polri dalam proses rekonstruksi 5 narapidana. Bisa ditemui. Dia pindah atau gimana? Kurang tahu kalau pindah-pindahnya sih. Tapi video yang tadi itu, foto yang tadi itu foto Pak Pasren. Foto Pak Pasren, betul. 100% itu Pak Pasren, itu Pak Pasren. Yang pada saat itu ikut bermalam sama 5 terpidana. Ya, ikut kumpul sama terpidana yang dulu di rumah Pak Pasren yang kosong. Jadi sebetulnya mereka tahu ya bahwa mereka ada di dalam itu sebetulnya. Iya. Kemarin Kartini, ibu Peggy, tak kuasa menahan tangis saat mendapat dukungan doa dari warga untuk Peggy dan 5 narapidana. Kartini masih berharap anaknya bebas dari tuduhan sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki. Saat ini, Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina, masih memperjuangkan nasibnya melalui sidang pra-peradilan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, hari ini tim peneliti Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memastikan berkas Peggy belum lengkap dan akan mengembalikannya ke penyidik Polda Jawa Barat. Lantas bagaimana peluang pembuktian polisi terkait dengan penetapan status tersangka Peggy dan peluang Peggy bebas dari status sebagai tersangka? Kita bahas bersama kuasa hukum Peggy, Motar Effendi, dan juga Guru Besar Fakultas Hukum UNSUD, Profesor Hibnu Nugroho. Selamat sore Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat sore Mbak Dino. Selamat sore Mbak. Selamat sore Pak Mutar. Ya. Selamat sore Prof. Siap. Saya ke Pak Mutar dulu. Pak Mutar, ini berkas Peggy akan dikembalikan karena ada yang kurang, yaitu soal alat bukti dan juga fakta berkas gitu. Bagaimana Anda melihat ini? Tentang pengembalian alat bukti yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pak Mutar? Sudah kami prediksi bahwa hal ini akan terjadi. Nah, kenapa kami bisa memprediksi seperti itu? Apalagi kalau kita kaitkan dengan tanggal 24 hari Senin kemarin tentang mangkirnya pihak kepolisian dari kami menganalisa, bahkan kami tim menyimpulkan bahwa kenapa pihak kepolisian daerah Jawa Barat mangkir pada agenda sidang tersebut. Nah, yang pertama pihak kepolisian daerah Jawa Barat ya, untuk mempersangkakan, menangkap dan menahan klien kami itu sungguh sangat lemah. Pihak kepolisian daerah Jawa Barat tidak mempunyai dasar yang kuat, dan dasar mereka mempersangkakan klien kami itu hanya dari daftar DPO saja, yang mana data-data di daftar DPO itu sungguh sangat jauh antara yang didaftarkan DPO dengan kenyataan tentang atau realnya tentang klien kami Peggy Setiawan. Contoh, di daftar DPO itu dituliskan bahwa Peggy alias Peron itu beralamat di Banjarwangun, Kecamatan Mundu.
Sementara klien kami Peggy Setiawan atau PS beralamat di Kepompongan, Kecamatan Talun. Kemudian dari ciri-ciri fisik, Peggy alias Perong itu tinggi 160, rambut keriting, kulit hitam, katakanlah begitu ya. Sementara klien kami itu rambut lurus, ya. Kemudian kalau tinggi badan saya pikir karena orang Indonesia itu rata-rata 160 lah. Tapi paling tidak ciri-ciri dari rambut pun sangat jauh. Oke. Nah kemudian yang kedua, kenapa Kepolisian Daerah Jawa Barat mangkir dari persidangan? Yang tadi yang saya sampaikan bahwa berkas ini sebetulnya belum lengkap. Oke. Ada bukti-bukti yang akan dikemukakan nanti pada saat sidang pra peradilan. Oke. Nah, Baik. gitu. Nah, siap. Oke. Baik, saya tahan di sana Pak Muhtar. Saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, kalau keterangan dari Kajati itu bahwa berkas itu terdapat kekurangan yang sifatnya material dan formil terkait alat bukti dan fakta berkas masih ada yang belum memenuhi unsur. Apa yang bisa Anda analisa kira-kira kekurangan seperti apa yang terjadi di sini, Prof. Hipnu? Iya, gini Mbak, dalam hukum acara pidana kita ini ada namanya asas diferensiasi fungsional. Diferensiasi fungsional itu pemisahan antara penyidik dan penuntut umum. Nah, kerangka inilah yang sekarang sebagai bentuk pra penuntutan untuk mengkoordinasikan. Sekarang pertanyaannya, kenapa Kajati Jawa Barat membalikan? Karena memang setelah dibawa oleh penuntut umum, syarat formil dan syarat material. Syarat formil itu adalah mengenai identitas, Mbak. Tadi betul, PG itu PG siapa? Namanya siapa? Alamatnya di mana? Umurnya berapa? Kan gitu. Anaknya siapa? Itu. Material adalah mengenai bukti. Buktinya bagaimana terhadap yang ada. Itulah yang akan dikembalikan. Karena apa? Penuntut umum lah yang akan membuat suatu format surat dakwaan, suatu cerita yang utuh. Baik subjek orangnya maupun objek perkaranya. Sehingga jangan sampai jalur pikiran itu melompat. Identitasnya fiktif seperti kemarin. Itulah yang sangat hati-hati kepada kejaksaan untuk melihat mengembalikan baik syarat formil material harus dipenuhi seperti keinginan dari penuntut umum. Kalau Anda tadi menyebut soal ketika kita bicara soal fakta berkas itu misalnya formil itu soal identitas sebagainya, mungkin ada ketidakcocokan begitu yang kira-kira Anda analisa? Ya, karena ini kan DPO, Mbak. Pertanyaannya DPO itu kan, karena DPO pada waktu itu kan fiktif. Lah sekarang ketemu, kan gitu Mbak. Lah DPO fiktif yang sekarang ketemu itu, PG itu seperti apa? Alamatnya di mana? Tadi penasihat hukum alamatnya berbeda-beda, kan gitu kan. Kemudian umurnya juga demikian juga. Sekolahnya di mana? Itu mengenai syarat formil. Syarat formil itu identitas. Karena DPO-nya. Lah syarat materialnya terkait dengan pembunuhan, posisinya ada di mana sih yang bersangkutan? Kalau memang ada di Cirebon, ada di sebelah mana? Perannya apa? Ini yang harus kita lihat, karena dalam perkara ini kan perkara penyertaan, Mbak. Sehingga posisi sebagai PG itu sebagai pelaku, sebagai penyerta, atau turut serta. Ini yang saya kira jaksa mengembalikan itu adalah dalam rangka untuk mengkonstruksikan kembali posisi PG itu seperti apa. Oke, Pak Muhtar, kira-kira bukti formil dan material apa yang dipunya oleh tim kuasa hukum ini untuk kemudian nanti bisa menang di pra-peradilan? Bukti formil dan material yang kami punya itu sungguh sangat memadai dan lengkap menurut kami. Tapi alangkah eloknya nanti kalau kami buka saja di sidang pra-peradilan. Ya karena mohon maaf, ini kita menghadapi pihak penyidik Kepolisian Daerah Jawa Barat yang notabene pemberkasannya belum lengkap. Jadi saya pikir sangat tidak elok buat kami untuk membuka apa sih sebetulnya bukti formil dan material yang kami punyai, kan begitu. Jadi kita nanti buka saja di pengadilan. Mereka punya apa? Mereka punya apa? Baru kita bantah gitu. Kuasa hukum melihat ada peluang di sini bahwa ini akan bisa dimenangkan. Besar peluangnya. Insya Allah kami sangat meyakini bahwa kami akan memenangkan persidangan pra peradilan ini. Karena seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya. Pertama kerangka hukum yang mereka buat juga sangat, kalau saya bilang terlalu ekstrim lah, kalau saya bilang acak-acakan ya. Sangat lemah lah begitu ya. Kemudian yang kedua juga
mereka juga tentu saja memerlukan bukti-bukti yang lebih banyak, lebih akurat kan itu untuk memenangkan pra-peradilan kan itu. Tapi Pak Muhtar begini, kan sekarang lagi P19 ini berkasnya di Kajati. Apakah itu juga jadi salah satu celah di mana kemudian kuasa hukum merasa ini akan bisa memenangkan pra-peradilannya? Salah satunya memang demikian, Mbak. Salah satunya memang demikian. Karena apa? Karena jauh-jauh hari saya sudah sampaikan, walaupun berkasnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan, belum tentu berkas itu dinilai lengkap dan sempurna oleh kejaksaan. Karena kejaksaan harus memeriksa kembali kan itu. Nah, terbukti hari ini ada informasi bahwa berkas yang dilimpahkan oleh pihak penyidik kepolisian daerah Jawa Barat itu dikembalikan oleh pihak kejaksaan. Artinya berkas itu belum lengkap. Nah, salah satu kelengkapan daripada pemberkasan adalah adanya bukti secara formil dan material. Gitu. Oke, baik. Pak Hibnu, Prof. Hibnu, kalau Anda melihat ya, ketika ini sudah P19 tentu kan harus diperbaiki. Ini harus bagaimana ini polisi untuk kemudian membuat nanti berkasnya benar-benar lengkap begitu, tidak ada lagi pertanyaan dari kejaksaan? Ya, sebagai ruang komunikasi antara penyidik dan penuntut umum dalam rangka mempertahankan di persidangan, penyidik wajib mengikuti petunjuk arahan yang dilakukan oleh kejaksaan. Karena nantilah akan dilakukan. Seandainya nanti penyidik kok belum bisa melengkapi, yang akan dikembalikan. Dikembalikan sampai kapan? Ya sampai penuntut umum menerima berkas yang seperti yang diinginkan, utuh. Syarat formilnya juga utuh, syarat materialnya utuh. Sehingga siap dibuat sebagai bentuk surat dakwaan di persidangan. Itu ada batas waktunya kah Pak, Prof? Ya, dalam hal ini tidak ada batas waktunya, tapi batas waktunya adalah penahanan. Jadi penahanan ini akan bekerja sehingga seandainya nanti penyidik belum cukup melengkapi, sedangkan penahanan di Polda sudah habis, maka PG harus dikeluarkan demi hukum. Pernah tidak Prof, sepengetahuan Anda ada kasus yang kemudian berhenti di situ begitu? Ya Pak, banyak Mbak, karena inilah yang perlu dilakukan karena perkara itu tidak mampu untuk dipersidangkan. Banyak, sehingga kalau dipaksakan ya seperti kemarin nantinya. Itulah hati-hatinya sekarang dalam konteks criminal justice system, kuncinya jaksa sebagai asas dominus litis pemegang perkara harus betul-betul sebagai filter. Apakah perkara ini mampu disidangkan atau tidak disidangkan, melihat subjek yang DPO tadi. Ketika ini sudah di P19 begitu dikembalikan, artinya apakah Anda menilai memang polisi menjawab ya apa yang kemudian diasumsikan oleh publik, terburu-buru begitu menyerahkan berkas ini ke kejaksaan? Ya, penyidik kan fungsinya mengumpulkan barang bukti, keterangan saksi dan sebagainya. Ya tidak terburu-buru, tapi sekarang ini sebagai asas cepat diserahkan. Karena jangan sampai juga tidak diserahkan, ini suatu yang sangat keliru. Sehingga dengan diserahkan pada penuntut umum sekarang diperbaiki, itu suatu langkah bagus. Artinya kesempatan penyidik untuk memperbaiki seperti keinginan petunjuk kejaksaan sehingga mampu disiapkan di sidang di persidangan. Oke, baik. Terima kasih Profesor Hibnu, Guru Besar dari Unsud, dan juga Muhtar Effendi, Kuasa Hukum dari Peggy Setiawan, sudah berbagi pandangan di Kompas Petang.